Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar, saya memberi tema yaitu keselamatan karena anugerah. Nah, jika kita lihat keadaan jemaat Kristen di hari-hari ini, setiap ada yang ada dalam jemaat persekutuan rohani, pasti semuanya adalah mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, mengaku sudah menerima keselamatan. Bahkan jika kita bertanya, misalnya, jika hari ini kamu mati, kamu percaya nggak kamu masuk surga? Pasti jawabannya adalah, ya saya percaya, saya pasti masuk surga. Saya pasti menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, hal yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah seberapa banyakkah kita, setiap orang mengaku sudah percaya, seberapa banyakkah kita yang menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita akan merenungkan bersama bahwa keselamatan karena anugerah berdasarkan kebenaran-kebenaran dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Apa saja kebenaran-kebenarannya? Hal pertama adalah kasih Allah. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia saya, semua kita adalah diselamatkan. Kasih Allah adalah dasar bagi kita, setiap orang percaya, untuk menerima keselamatan. Sehingga jika kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya dalam namanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, jika kita baca, kita renungkan dari ayat pertama sampai kedua dalam Efesus pasal 2 ini, dikajelaskan bahwa dahulu kita sudah mati karena dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kenapa? Karena kita mengikuti jalan dunia. Nah, kalau jalan dunia sudah otomatis itu adalah dipimpin oleh roh penguasa kerajaan di angkasa. Nah, hal menjadi pertanyaan kita bagi kita adalah, jika kita dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa, lalu apa aja yang terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Galatia 5 pasal 19-20 dijelaskan bahwa hal yang terjadi ketika hidup kita ini dipimpin oleh si jahat, yang ada dalam hidup kita adalah penyembahan berhala, sihir, ada percabulan, hawa nafsu, kedengkian, kepentingan diri sendiri, amarah, egois. Semuanya itu adalah jalan dunia. Semuanya itu adalah tanda-tanda bahwa hidup kita dipimpin bukan oleh roh Allah. Sehingga dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dahulunya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, tapi karena dosa pelanggaran yang kita buat, karena kita hidup di dalamnya, memilih untuk berjalan di dalamnya, maka kemuliaan Allah itu menjadi hilang bagi kita. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika Allah melihat hal tersebut, maka oleh dasar kasih-Nya yang begitu besar atas saya dan kamu dan kita semua, maka sekarang dalam ayat 4 sampai ke 5, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena rahmat dan kasih-Nya yang besar,
Ingat bahwa kita ini diselamatkan karena rahmat dan kasih Allah yang besar atas setiap kita. Roma pasal 3 ayat yang ke-24 dijelaskan bahwa kita semua dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Lewat penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, maka saya, kita semua, dan kamu menerima keselamatan, dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Nah, hal yang perlu kita sadari adalah bahwa oleh kasih Allah kita diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Banyak orang beranggapan bahwa jika saya berbuat baik, berarti nanti saya diselamatkan. Jika saya berbuat mengasihi sesama, berarti nanti saya diselamatkan. Bukan, semata-mata kita itu diselamatkan adalah karena kasih Allah. Jika sekarang kita berbuat baik, itu bukan supaya kita diselamatkan, melainkan itu menjadi bukti bahwa kehidupan kita sudah diselamatkan oleh Allah. Otomatis jika sudah diselamatkan oleh Allah, percaya kepada Kristus, yang kita perbuat juga adalah meneladani sikap-sikap Kristus, meneladani apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah kebaikan, mengasihi. Itu adalah kasih Allah bagi kita. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena usaha saya, bukan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Yang dapat menyelamatkan kita adalah hanya Yesus Kristus. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tak ada satupun nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Artinya bahwa raja sekalipun, penguasa sekalipun, yang ternama sekalipun tidak mampu menyelamatkan kita. Yang mampu menyelamatkan kita adalah Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Dijelaskan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-20 sampai 22 bahwa waktu kita menjadi hamba dosa, kita menjadi hambanya si iblis, kita jauh dari kebenaran Allah, kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tetapi sekarang artinya bahwa di saat kita sudah menerima Kristus, maka kehidupan kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba Allah. Artinya dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Ketika dulu kita menjadi hamba dosa, kita hidup dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Sekarang kehidupan kita adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hidup di dalam Allah. Hidup dalam apa yang Allah mau. Ayat ke-8 dikatakan oleh iman. Artinya bahwa keselamatan ketika sudah dianugerahkan Tuhan, respon dalam diri kita adalah kita harus beriman, bukan asal mendengar. Nah, apa yang harus kita imani? Hal yang pertama adalah bahwa kita harus percaya bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah hal pertama harus kita imani. Bahwa kita harus sadar bahwa dahulu itu kita sudah mati. Tapi sekarang ketika kita menerima Yesus, ketika percaya pada keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, maka kita sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah hal pertama. Hal kedua adalah kita harus mengimani bahwa Allah telah membangkitkan kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Kita di sini adalah setiap kita yang sudah percaya dalam nama Yesus, yang sudah menerima keselamatan. Kita harus sadar bahwa dahulu kita jatuh dalam dosa, kita tenggelam di dalam dosa, kita diperhamba oleh dosa. Tapi sekarang ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Itu adalah hal kedua yang kita imani. Yang harus kita imani sebagai respon kita akan keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Kemudian hal ketiga adalah bahwa Allah memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Kristus.
Artinya bahwa jika kita sudah percaya bahwa kita sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah dibangkitkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, kita juga harus percaya bahwa setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus adalah kita diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus, yaitu di surga yang kekal. Artinya bahwa ada jaminan kepastian yang kita dapati, yang kita peroleh di dalam Yesus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus adalah pasti. Ketika kamu sudah percaya, ketika saya sudah percaya, maka kehidupan yang Dia beri itu adalah pasti. Kekal, yaitu di surganya yang kekal. Di ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Allah sudah memberi keselamatan ketika kita sudah percaya, ketika kita percaya bahwa kita itu telah dihidupkan, telah dibangkitkan, maka kita juga harus percaya bahwa kita telah diberi tempat di surga yang kekal, yaitu di ayat yang ke-6. Nah, sebagai penerapannya bagi kita yaitu bahwa setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima keselamatan, kita harus mengimani bahwa Allah telah menghidupkan, membangkitkan kita, serta memberi tempat bagi kita, yaitu di sorganya yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah hal pertama, bahwa keselamatan karena anugerah itu adalah karena kasih Allah. Hal kedua adalah keselamatan karena anugerah, yaitu pekerjaan Allah. Hal kedua adalah pekerjaan Allah. Kita baca bersama-sama dalam Efesus pasal kedua ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kebanyakan kita ketika kita sudah setia beribadah, setia melayani, setiap hari mendengarkan firman Tuhan, lalu kita merasa hebat, kita memegahkan diri bahwa ini karena perbuatan saya nih saya diselamatkan. Karena tiap hari saya ke gereja ini makanya saya diselamatkan. Karena saya melayani ini makanya saya dilayakkan. Sebenarnya bukan. Jelas dikatakan di sini itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah hasil pekerjaannya Allah. Itu adalah hasil karyanya Allah bagi setiap kita. Keselamatan adalah karya pekerjaan Allah, bukan hasil pekerjaan manusia. Bukan hasil usaha yang dirancang oleh manusia. Tak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Tuhan Yesus. Yesus sendiri adalah Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita orang percaya, maka Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi manusia. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Apa yang kita lihat dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dunia? Kita lihat bahwa Ia rela menderita. Ia meninggalkan kemuliaannya. Ia rela setara dengan kita. Kenapa? Karena demi saya, demi kamu, dan demi kita semua yang dikasihinya. Sehingga dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Ini begitu besar kasih Allah yang dikerjakannya bagi setiap kita. Begitu besarnya kasih Allah yang dinyatakannya dalam setiap kita. Bahwa Dia sendiri, Yesus yang dari surga turun ke bumi, rela menjadi setara dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Saya percaya bahwa setiap kita tak ada yang sanggup seperti itu. Rela meninggalkan kemuliaan, rela meninggalkan kehormatan demi kita yang dikasihinya. Setiap orang percaya yang telah menerima Kristus adalah menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang lama adalah hidup dalam dosa, hidup dipimpin oleh roh jahat. Kehidupan yang baru adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat ke-24, bahwa setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukan apa yang baik.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, murah hati, mengasihi. Semuanya itu sanggup kita lakukan karena kita sudah menjadi milik Kristus dan sudah otomatis kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 10, sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, yaitu kita lahir dari Allah, bukan lahir dari dunia ini lagi. Lahir di dalam Allah, lahir dari Allah artinya kita berbuat kebenaran, bukan lagi berbuat dosa. Bukan berbuat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan lagi. Melainkan sekarang hidup saya, hidup kamu, dan hidup kita semua adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru. Itu adalah menjadi tanda bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Semua hal ini adalah pekerjaan Allah. Keselamatan, kita menjadi ciptaan baru. Kita lahir dari Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini semuanya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Itu harus kita imani. Kita harus sadar dan kita percaya akan hal itu. Sebagai penerapannya bagi kita bahwa kita harus percaya bahwa keselamatan kita peroleh karena pekerjaan Allah, bukan karena usaha kita, sehingga dengan demikian kita hidup dipimpin oleh Allah, yaitu melakukan yang baik. Dalam ayat yang ke-10, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya Yesus menerima keselamatan, itu artinya kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, yang kita lakukan adalah hal yang baik. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran itu, hidup di dalam kebaikan itu, bukan lagi dosa. Catat, camkan dalam hatimu, dalam hati saya, bahwa saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Saya tidak diperhamba lagi oleh dosa. Sebagai kesimpulannya bagi kita, keselamatan karena anugerah adalah kasih Allah bagi kita. Lewat pekerjaannya, karyanya dalam kematian Yesus di kayu salib. Agar setiap kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal, yaitu di sorga bersama dengan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.